Kabid Humas Polda Metro Jaya membantah adanya tekanan politis penetapan tersangka terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Meski dilaporkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dia mengaku polisi tidak membedakan pemeriksaan terhadap kasus pencemaran nama baik ini. Penyidik ini sudah melakukan gelar perkara, dan juga sudah pada hari Jumat itu sudah menetapkan tersangka terhadap mereka berdua. Dan hari ini dilakukan pemeriksaan kepada mereka. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa terkait dengan kasus ini sebenarnya pihak penyidik sejak kasus dilaporkan, kasus ini kalau tidak salah sudah hampir 5 bulan sejak dilaporkan sudah melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mediasi kepada kedua belah pihak, khususnya kepada saudara Haris Azhar dan dari Fathia. Kita sudah membuka ruang untuk melakukan mediasi pada saat proses penyelidikan terkait kasus ini. Namun beberapa kali mediasi ternyata tidak ditemukan titik temu sehingga kasus ini berlanjut tentunya ke tahap penyidikan. Dan hari ini mereka berdua sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Untuk memantau bagaimana perkembangan informasi terbaru dari pemeriksaan Haris Azhar, sudah ada rekan kami Gita Iha langsung dari Polda Metro Jaya. Gita, bagaimana dengan informasi mengenai pemeriksaan Haris Azhar dan juga Fathia? Ya, selamat sore Sira dan juga pemirsa. Ini sudah terhitung sekitar 6 jam sejak kedatangan Haris Azhar pada pukul 10:45 waktu Indonesia Barat atau siang tadi. Dan kemudian juga 2 jam pertama ini memang pengakuan dari kuasa hukum Haris Azhar sendiri bahwa Haris ini sudah dicecar di 2 jam pertama ini sebanyak 16 pertanyaan mengenai identitas Haris Azhar. Kemudian juga apa tujuan sebenarnya mereka yang ini dalam hal ini Haris dan juga Fathia mengunggah video yang kemudian diberi judul ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya di Papua, yang kemudian membahas tentang ada permainan sejumlah pejabat maupun TNI Purnawirawan yang kemudian bermain di upaya untuk mengeksploitasi emas di wilayah Wobu, Intan Jaya, Papua, yang kemudian menyebabkan Menko Marves yakni Luhut Binsar Panjaitan melaporkan keduanya pada September 2021 lalu. Nah, kami tadi juga sudah sempat melihat ada kedatangan dari tersangka lain yakni Fathia Maulidiyanti yang merupakan koordinator kontras, datang 2 jam setelah Haris Azhar. Artinya memang sudah hampir 3 jam juga Fathia menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, kemudian juga disidik ataupun diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Nah, ini yang kemudian diakui oleh Haris dan juga Fathia sendiri bahwa memang dalam pemeriksaan yang dilakukan sejauh mereka dipanggil untuk diperiksa ini tidak ada keterbukaan ataupun niat dari penyidik maupun pelapor untuk membuka ruang membahas tentang materi yang kemudian dibicarakan keduanya dalam kanal YouTube yang diunggah oleh keduanya beberapa waktu lalu, yakni mengenai keterlibatan para pejabat maupun dengan purnawirawan TNI yang kemudian memang hasil daripada laporan yang mereka unggah tersebut merupakan riset dari 10 lembaga yang sudah istilahnya disahkan begitu valid begitu Sira dan juga pemirsa. Nah, ini keduanya yakni Haris dan juga Fathia kali ini diperiksa sebagai tersangka setelah sudah 2 kali dipanggil menjadi saksi. Nah, nanti kita akan menunggu Sira dan juga pemirsa apakah nantinya penetapan mereka sebagai tersangka dalam pemeriksaan kali ini akan langsung ditahan atau justru kemudian masih dalam pelaporan begitu untuk pengembangan kasus berikutnya. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio Sira. Ya, Gita Iha, artinya sejauh ini kalau tadi Haris Azhar sudah dicecar 16 pertanyaan dalam waktu 2 jam, lalu bagaimana dengan Fathia?
Ya, Sira dan juga pemirsa, memang hingga saat ini kuasa hukum dari Fathia sendiri belum bisa kami mintai keterangan karena memang pada saat kedatangan juga Fathia sudah langsung masuk ke ruang penyidikan atau pemeriksaan, dan mengenai apa-apa saja yang kemudian ditanya oleh Fathia ini belum bisa kami pastikan. Nah, mungkin kemungkinan besar pastinya juga ditanya mengenai apa tujuan dari diunggahnya video yang diunggah oleh keduanya di kanal YouTube Haris Azhar tersebut. Tadi juga Fathia menyampaikan bahwa memang dirinya tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sebaliknya dirinya meminta agar tim kuasa hukum dan juga pelapor dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan untuk justru bisa membuktikan sebelum menjadikan kasus ini sebagai pidana seperti sekarang ini. Sira. Gita Iha, informasi langsung dari Polda Metro Jaya, keduanya hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan.